dia mau mualaf, Bunda Nora harus siap diajak dugem. Kan baru aja kita bilang kan? Baru aja kita bilang. Ya kan? Pokoknya Mona, baru aja sembuh bentar, udah sakit lagi. Kalau menyembah Yesus sebagai Tuhan, apa bedanya, Mona? Nah, tuh. Selalu Kristen mengatakan, iyalah Nora, Tuhan kami itu maha kuasa. Dia bisa jadi apa saja. Nah, Tuhan maha kuasa. Pantas nggak jadi manusia? Sekarang bukan soal kemahaan dia, boleh jadi apa saja. Tetapi pantas nggak? Contoh, pernah nggak kita dengar Presiden Prabowo membersihkan toilet umum? Tidak pernah. Kenapa? Karena ada kuasa seorang presiden sebagai pemimpin negara. Bukan tidak bisa dia membersihkan WC. Bisa. Masalahnya, pantas nggak dia membersihkan WC umum? Begitu kan, Dek? Kok hahu-hahu adek nih? Hahu-hahu kenapa, Dek? Terima kebenaran, Dek Mona. Lihat tuh mukanya tetap ya kan, karena dia ada nuansa-nuansa oten, biasanya ada nuansa-nuansa keotenan ya, muka peta pasti. Ya kan, nampak ya muka buka peta ya, kita bilang ada nuansa otennya. Tapi kalau dia Islam pasti lebih cakep ya, Mona ya. Oke. Cuma jawaban, bisa nggak Tuhan jadi manusia? Manusia jadi Tuhan nggak bisa. Tapi kalau Tuhan jadi manusia mungkin bisa, orang dia punya kuasa ya. Gimana jawabannya? Gini teman-teman, kita lah Tuhannya nih. Kita yang menciptakan nih, gua nih buat ya, gua buat manusia ya sab. Apa-apa aja spesifikasi, kasih tangan buat ngeraba, oke, gua buat lagi. Kasih mulut buat ngomong, oke, gua kasih otak. Buat apa? Buat mikir. Aktif nggak otaknya? Gua aktifin, karena setiap makhluk, mau manusia, mau singa, punya otak juga. Tapi masalahnya nggak aktif. Kesadaran terhadap fungsi otak nggak aktif. Tapi manusia diberikan yang namanya anugerah, kesadaran terhadap fungsi otak. Nah, ketika kesadaran terhadap fungsi otak itu ada, kita nih bikin manusia. Acanya kita Tuhan nih, bikin manusia. Karena kita sadar di dalam otak manusia, kita berikan kesadaran terhadap otak, yaitu kesadaran memilih iya dan tidak, kesadaran memilih buruk dan baik, kesadaran memilih ini benar, ini salah. Itulah yang membuat ketika Tuhan sadar dia menciptakan otak manusia, maka ketika itu dia tidak boleh jadi manusia. Karena apa? Sudah menciptakan spesifikasi pembeda, sudah menciptakan spesifikasi logika. Maka jikalau Tuhan yang tadi dipandang maha kuasa dalam satu wadah manusia, saat dia jadi manusia, maka di situ akan dipandang lemah. Otak manusia akan mencerna, yang kuat bukan lemah, yang lemah bukan kuat. Kalau kuat ya kuat aja, kalau lemah ya kuat aja. Enggak mungkin pada satu waktu dia kuat dan dia lemah, enggak mungkin. Ya kan? Nah, jadi bukan soal bisa dan tidak bisa. Ketika Tuhan tahu kalau dia menciptakan akal manusia dengan logika dan rasional, maka detik itu pula Tuhan tak boleh menjadi apa? Apapun. Paham ya? Good. Kan yang selalu ditentang oleh umat muslim. Kenapa umat muslim selalu mengatakan orang kafir kepada yang di luar dari yang di luar dari Islam? Non Islam itu selalu dikatakan kafir. Karena kafir itu artinya orang yang menutup dirinya, tidak mau menerima kebenaran. Konsep ketuhanan itu sebenarnya tidak ribet, deh. Tuhan tidak mungkin menjadi makhluk. Tuhan menciptakan makhluk, Tuhan menjadi makhluk. Itu yang tidak mungkin. Nah, kalau nanti Mona mau baca baik-baik Bible-nya, coba Mona lihat. Di mana tercatatkan Yesus mengatakan dia datang untuk mati menebus dosa. Mana ada sama sekali. Jadi keimanan itu harus menggunakan akal dulu, deh. Baru kita bisa beriman. Betul nggak Tuhan yang saya sembah? Sekalipun Mona menyembah botol kecap, itu tidak masalah. Tapi masalahnya apa yang dimiliki kemahaan dari botol kecap? Benar. Bisa nggak botol kecap ini menciptakan langit dan bumi?
Seperti itu. Tercengang Makanya, Mona ya. Thank you Bang Abbas. Iya. Makanya di dalam Islam itu Iya benar. Jadi Bunda Nora menyampaikan pentingnya kita itu untuk berpikir dulu sebelum beriman. Maksudnya gini. Sebelum kita kemudian mengambil sebuah kesimpulan, patutnya kita berpikir dulu kenapa aku mengambil kesimpulan ini. Artinya gini. Gini teman-teman. Ketika misalnya kita nih ya berdebat tentang satu hal. Tentang apa? Manusia namanya Mona. Akan tetapi kita sedang berdebat, dia manusia apa monyet? Sedangkan dia pernah jadi monyet. Ketika kita mengatakan soal manusia mau dipercaya bisa jadi monyet, itu enggak masalah, kepercayaan masing-masing. Tapi kita menanyakan kelayakan manusia jadi monyet. Misalnya, yang lebih mudah lagi kita persimpel. Mengatakan Mona minum racun dan dia mati karena racun. Yang kita diskusikan apa? Soal bisa nggak dia minum racun? Tidak. Dia pasti bisa. Tinggal buka mulut, doang, selesai. Tenggak racun, hilang nyawa, kan? Tapi kita berdebat dan berbicara tentang layak nggak dia sebagai manusia yang normal, tahu mana baik mana buruk, mana racun mana makanan, dia memilih racun. Maka akan adanya identifikasi mungkin, oh mungkin dia frustasi, otaknya lagi nggak benar, oh mungkin dia lagi stres, oh mungkin dia ini, diagnosanya macam-macam, atau dia sudah gila, pasti kayak gitu. Kenapa bisa dikatakan gila kepada si Mona? Ya karena saat itu ada fungsi otak yang kemudian dia khianati, yaitu fungsi otak membedakan mana yang membahayakan, mana yang menjadi baik. Saat disuguhkan antara racun dan makanan, dia pilih racun dan mati dan tewas dan koid. Apa cing? Ya mati anak orang cing, gara-gara minum racun cing. Nah karena dia mati minum racun, itulah yang membuat bahwa soal kebisaan ya apapun bisa diyakini ya. Memeyakini Mona itu minum racun dan mati. Masalahnya kelayakan Mona meminum racun setelah Mona tahu kalau itu racun. Apa? Begitu juga Tuhan. Soal inilah itulah ini enggak. Di antara agama itu tidak berdebat tentang kitab sucinya apa ya, ngomongnya apa ya, enggak. Tapi setiap agama itu ketika berdebat tentang Tuhan, maka hal yang paling fundamental untuk dibahas kelayakan disebut Tuhan. Saat manusia dengan mudahnya menyebutkan Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya, maha ini, maha itu. Nah pertanggungjawabkan kemahaan tersebut. Oh maha awal, ketika ada kelahiran berarti tidak maha. Sekalipun dari surga lah, inilah dia bukan dari sperma lah, dari ini, dari itu, dari enggak ada. When disebutkan dilahirkan, batal lah maha awal gitu mikirnya. Kalau enggak kenapa? Karena berbicara kepada sesuatu yang tak layak. Ketika kemudian kita mengatakan kekal, maka saat ada pernyataan kekal, maka kata kekal membatalkan arti kata apa? Hah? Kata kekal membatalkan kata apa? Kata kekal menafikan ataupun menyelewengi kata mati. Maka apapun artinya, tapi bang bangkit di hari ketiga, mau bangkit mau kagak, yang pokoknya selama ada mati membatalkan arti kekal. Selama ada kanan membatalkan arti kiri. Selama ada atas membatalkan arti bawah. Selama ada kata langit membatalkan arti bumi. Konsekuensi akal. Bodoh amat dia mau hidup setengah detik, mati setengah detik aja. Di saat itu batal arti kekal. Karena ada yang mematikan dan dia menerima kematian daripada yang menjadikan mati. Maka di saat itu tidak pantas disebut kekal. Itu konsekuensi logik. Gimana sih? orang itu berakal dulu baru beriman. Beda di Kristen. Di Kristen beriman dulu, akal nanti aja. Yesus Tuhan ya Tuhan. Tidak mau peduli. Pokoknya Yesus Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Tapi tidak difikirkan apa yang bisa diciptakan oleh Yesus. Jangan tumbuk dindingnya, Adit. Dek. Aduh. Apa yang bisa diciptakan Yesus? Yang tumbuk Dia dinding. bisa merubah air menjadi anggur. Ya kan? Mona biasanya dengar debat itu sakit kepala, pusing, stres. Masa dengar debat pegal? Pegal Mona guys. Mona, aduh Mona.
Mona, Mona, kenapa kau pegal, Mona? Kenapa kau pegal, Dek? Masa dengar debat pegal? Pegal si Mona, guys. Coba Mona yang jawab dulu deh. Otak aku ini nggak, makasih Bang Yudis. Otak aku ini masih gimana? Aku kebanyakan dugem kali ya Kak. Nah, waduh, Mona. Mona kebanyakan dugem, guys. Dah susah Bunda Nora. Bentar nih, kayak Bunda Nora ketawa khas. Kalau bahas agama aku kayak Wah, Bunda Nora ketawanya nggak ada suara, nggak seru. Aku nggak suka. Ulang, Bunda Nora, please ketawa yang hehehe. Ayolah, Bunda Nora ditunggu juga. Mona kebanyakan dugem. Lihat tuh otaknya jadi nggak main. Tadi udah bener kebanyakan dugem. Akhirnya main otaknya bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, tiba-tiba ketika asam-asam lambung bekas minuman naik lagi ke atas, ngomong Yesus sesembahan lagi. Aduh, stres, kebanyakan dugem. aku kebanyakan Yang paling dugem. penting loh. Banyakan dugem. Soalnya Dugem. aku kebanyakan dugem jadi nggak loading atau gimana, nggak ngerti aku Kak, nggak paham. Nggak paham Nona, Mona. Yang penting ditebus aja ya, Dek ya. Yang penting udah ditebus dah. Gua wajib happy. Ya kan udah ditebus ya kan. Yang penting ditebus. Minggu gereja, tobat lagi, diampuni. Ya, malam dugem, pagi gereja, diampuni. Kelar. Orang ditebus dosa kok. Ya kan? Susah Mona. Bukan susah, enak. Gereja ya deh. Aku Mona jarang sekolah ke gereja. belum pantas aku. Udah sering sih, baru-baru ini aja jarang Kak. Sering sih baru-baru ini aja jarang. Walaupun sering juga kayak gitu Mona. Pasti di gereja tuh ngomong tentang dengan darahnya kita telah ditebus, dimerdekakan. Maka berbahagialah kepada keimanan Kristus ya. Pasti itu doang. Berbahagialah yang dipilah tapi dipilih. Inilah sauleng tau. Tetap itu aja, ya kan? Nah, itu yang akan dibahas. Pecah dari buka. Masalahnya Mona, masalahnya adekku, begitu kita dinarasikan bahwa kita itu udah ditebus, maka saat itu juga kita berani untuk melakukan segala hal. Kalau di Islam, dalam hadis Rasulullah, dalam kitab Al-Arba'in dikatakan apa? Bahwa ada orang yang beribadah satu titik sudah dekat dengan pintu surga, lalu dia musyrik, maka neraka pantas untuknya. Ada orang sudah di depan pintu neraka amalnya di dunia, tapi kemudian dia bertobat dan Allah senang, Allah ridhakan dirinya, maka surga yang pantas untuknya. Jadi kalau di dalam Islam, tepuk tangan dulu sabar. Kalau di dalam Islam, karena hal-hal demikian menjadi kewaswasan dan kehati-hatian. Kalau gua nggak baik, Allah cabut nyawa, mampus gua. Belum minta maaf, belum tobat. Itulah yang membuat kita takut gitu. Akan tetapi kalau kita udah ditebus, begitu ingin melakukan, oke, kita ada kata-kata, bukan yang mengatakan Tuhan dapat masuk dalam kerajaan Bapa, tapi yang bla 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 bla. Oke, di mana pengertian mereka tentang ayat tersebut bahwa harus berbuat kebaikan. Nah, masalahnya kalau otak manusia sudah di stigma, apa stigma? Bahwa kalian sudah ditebus dengan darah penebusannya. Dengan darah penebusannya, maka kalian sudah terbebas daripada kutuk dosa dan semuanya. Maka dengan ada narasi tersebut, mungkin manusia baik, tapi saat ingin melakukan keburukan, dia ingat, aku sudah ditebus. Disitulah dia berani melakukan, tanpa ada pemikiran kayak orang Islam. Andaikan aku melakukan, tiba-tiba Allah mencabut nyawaku, aku belum bertobat, aku mampus. Tapi kalau mereka begitu berpikir, orang aku udah ditebus, lakuin aja. Nanti kalau ketahuan ya minta maaf. Mampus kita kayak gini, mampus, geplak. Gitu. Maka nggak salah kalau Mona berani dugem, berani mabok, berani segalanya. Kenapa? Ya kalau seandainya dia menganggap dosa, ya ngapain harus mikirin dosa, orang ditebus kok. Ya kan, udah santai. Kalau kita capek, tobat. Kalau dosa, tobat. Tapi begitu ya, percayalah teman-teman ya. Begitu hati kalian sudah membaik, menerima Allah bukanlah sebuah bayangan,
menghindari dosa merupakan hobi. Melakukan kebaikan merupakan hobi. Kenapa? Kita memusatkan Allah bagaikan rumah tempat kita kembali, rumah saat kita bersedih, tempat kita meminta, tempat kita berkeluh kesah. Itulah yang membuat kita semakin rajin ibadah. Seperti kita tidak sabar menunggu seseorang yang mampu melakukan segalanya bagi kita. Ya sama seperti Allah, mampu melakukan segalanya buat kita. Yang pantas kita menunggunya, kita menanti kapan waktu bertemu dengannya. Kan gitu ya? Gitu. Lanjut. Bahaya nih. Nggak boleh. RI. Kayak mana lah? Nantilah tunggu dulu habis aku tinggalin dugem, bener-bener aku tinggalin dugem baru. Dek, Soalnya aku emang banyak kamu banget. tahu kapan? Yang capeknya dia ninggalin dugem, dia masuk Islam, diajaknya Bunda Nora dugem. Dah lah. Ini yang bikin capek. Masuk Islam diajak Bunda Nora dugem. Ayo Bunda Nora harus mau. Tapi awas aja kalau mau ya. Kupergok foto Bunda Nora. Dia sampai mau ya Bunda ya. Jangan ya, udahlah Dek, sesekali nemenin kau. Nggak bisa, haram. Hati-hati Bunda Nora. Nggak mungkin dugem doang. Dalamnya minum orange juice. Sekali minum orange juice, lama-kelamaan misalnya nih kalian nih. Dugem aja Kenapa bentar doang kok? Paling di sana minum aqua kalau ada orange juice. Jangan yang ada alkohol. Oke. Sehari karena udah enak, ajib-ajib, asik-asik, apalagi ngelihat cewek pakaian Indohoy. Ya kan? Oke. Terus kemudian apa selanjutnya? Alah nggak apa-apa lah. 2 kali temenin temen. Besoknya iya temenin temen. Besoknya iya temenin temen. Ujung-ujungnya sama teman, ayo minum. Enggak mau. Ujung-ujungnya cobain gimana rasanya 2 tetes. Selanjutnya 1 sloki, selanjutnya 2 sloki, selanjutnya 1 botol. Akan terus terbawa. Selanjutnya yang tadinya tidak bawa pulang LC, tidak bawa pulang LC ke kamar, ya, tidak bawa pulang gadis-gadis malam ke kamar, one night stand, tiba-tiba bawa pulang. Nah itu ujung-ujungnya pasti kayak gitu. Semua akan seperti itu. Jadi lebih baik dari awal tidak melakukan. Ya teman-teman ya. Itu nasihat buat kalian. Dari awal kalau penasaran, tutup rasa penasaran, simpan penasaran di surga. Ya, di surga semua apa yang kalian butuh ada. Oke, aman ya. Lanjut. Let's go. Emang kita tahu kapan kita meninggal, Dek? Tahu nggak, Mona? Gak tahu Kak. Nah, jadi mau kapan lagi? Kan Yesus mengatakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayo. Bukan sumber air sudah dekat. Sumber air sudah dekat. Wih, ingat nih iklan RCTI, ada yang ingat? Itu makanya. Sekarang sumber air sudah dekat. Beta sonde tak pernah terlambat lagi. Udah mudah ambil air buat mandi ade. Ingat gitu. Mana dia? Lanjut. Otak aku nggak loading Kak. Kurang loading otak aku. Kenapa nggak loading? Bang Jadi BRI. menurut Mona, pekerjaan itu dibolehkan oleh Yesus nggak? Gimana Mona? Dugem dikasih nggak sama Yesus? Dibolehkan oleh Yesus nggak? Apa? Jangan-jangan sebelum masuk dugem di atas nama Putra Bapa Roh Kudus, buatlah malam ini menjadi asik. Mana tahu? Ya, mana tahu. Tapi nggak mungkin ya. Ya. Jangan sampai nanti dugem keluar mabuk berat doa Bapak kami. Jangan sampai. Ya. Itu kita takut Mona. Diizinin Yesus nggak Mona? Pekerjaan kayak begitu nggak berdosa. Hiburan tuh untuk otak-otak orang-orang sakit ya kayak gitu lah Kak. Biar nggak sumpek Kak, kan capek kerja. Bang Borneo. Capek kerja tapi larinya ke dugem begitu. Iya, biar otaknya ngejreng gitu, Bang BRI. Iyalah, gini-gini kayaknya guys. Biar ngejreng ya. Biar otaknya Biar ngejreng. orangnya ngejek. Ayah kali.
Makasih Bang BRI. Ya Allah. Doakan aku biar cepat tobat ya Kak. Biar nggak dugem lagi. Aku kalau coba Kakak doakan aja aku biar cepat. Maksudnya biar jangan sering-sering dugem aja gitu Masuk lah. Islam. Sadar. Janganlah Kak. Janganlah Kak, disuruh sadar nggak mau. Kita teman-teman sebenarnya harus mengubah stigma kepada Kristen bahwa Kristen ini nggak bisa buang, tau nggak Pak? Dikira kan Islam ini memusuhi Yesus. Ini yang bikin capek. Dan mereka justru mendukung Yahudi ya. Misalnya kayak konflik Israel Palestina. Siapa yang mereka dukung? Israel. Padahal dalam keimanan Yahudi, Tuhan mereka itu anak zina loh. Bunda Maria itu sebagai penzina. Tapi mereka ngedukung. Sampai mereka itu bela-belain Yahudi itu tanah pilihan. Ngedukung banget. Islam yang memuliakan Tuhan mereka, mengatakan sebagai Shadiqul Wa'di, mengatakan dirinya adalah orang yang berbakti kepada orang tua dalam Al-Maryam, mengatakan qaulun haq, perkataannya benar, falladzi yamtarun, akan tapi mereka ragu-ragukan, mereka musuhi. Aneh ya? Aneh ya? Harusnya mereka kan lebih dukung kita daripada dukung Yahudi. Ini enggak. Ayolah Mona. Ayo Dek, buang otak-otak bebalnya Dek. Doakannya begitu deh. Ya Allah, semoga Mona mendapatkan hidayahmu ya Amin. Allah. Dia mau beriman kepadamu ya Allah dan Rasulmu. Begitu. Lo Bilang gini Mona, bilang gini ke Bunda Nora Mona. Boleh aku masuk Islam, tapi dugem ya, temenin aku ya, gitu ya. Aduh, ayo Mona, cepet-cepet. nanti kalau di dalam Kristen kamu tobat kau juga. Kenapa dek? Kakak doakan aja aku biar jangan dugem lagi. Berat kali dia ninggalin Yesus. Dek, kalau kakak Enggak lah Kak, mendoakan aku biar jangan dugem Kak. Jarang aku Kakak nggak bisa dugem, mendoakan Kak. kau jangan dugem. Kakak mendoakan kamu biar kamu mendapatkan hidayah dek, tidak menyembah sesembahan yang salah. Ayolah Dek. Aku saat ini aku mau terus terang nggak sama kakak. Pak aku mau terus terang nggak sama kakak. Apa Mona? Aku sangat butuh orang yang bisa mendoakan aku supaya aku Jaringan kakak jelek ya, silakan. Mendoakan apa Mona? Walaupun jarang aku dugem, tapi minimal jangan pernah lagi, doakan aja aku biar jangan dugem lagi. Udah itu aja. Apa enaknya? Yaudah kita doain sama-sama ya. Semoga Mona nggak dugem lagi, masuk Islam. Setelah itu kalau dia pengen dugem, ajak Bunda Nora. Ajak-ajak Mona sendiri-sendiri. Wah parah Mona. Nauzubillah, nauzubillah, semua nauzubillah. Pak, apa manfaatnya dugem deh? Kakak belum sadar aku apa enaknya itu. Karena di dunia makanya enak. Pas di Gak ada sih neraka Kak, dan happy enak lagi. aja, have fun gitu sama teman-teman metal man gitu. Kok metal man? Dugem ajib-ajib. Metal man headbang. Pas headbang itu metal man. Nggak pernah denger ini ya? Project Pop ya, Project Pop. Kami anak metal. Kami kalau jogetnya mental itu kan lirik Project Pop ya. Nah, atau kami anak dugem pagi atau malam kita tetap dugem walau badan bau asem. Nah, itu ada. Leng. Nah, kalau seandainya anak metal gua. Jangan salah apa metal. Jangan salah, bukan metal, Mona. Geleng. Gimana sih? Waduh. Jadi kalau dugem gitu pakai narkoboy? Jujur aja, iya. Enggak lah. Pakai juga. Kita minum aja, minum. Minum apa deh? Angguran? Ayo, enggak narkoba kok, Bunda Nora. Ayo ajak dia kalau mau alaf, ajak dia dugem. Enggak narkoba kok, minum doang ya. Minum apa? Es kelapa ya, Bunda Nora ya. Yuk. Asam.
Jadi nyanyi, kakak jadi teringat gara-gara sebotol minum. Aku jalan sempoyongan. Ya udah kak. Ah, Kanora, sehat-sehat kakak ya. Salam kenal dari Mona ya kakak. amin. Salam kenal Mona. Salam kenal Obat dari ya, Kode, Mona, ya. kakak jaga kesehatan. Ini semua hiburan teman-temanku. Mm-mm. Ya. Semoga Mona cepat bertobat ya dek ya, mengenal Tuhan Iya. yang sesungguhnya. Amin. Hah? Follow kakak deh, follow kakak. Oh lagi, mau lagi? Sudah aku ada follow kakak. Oh gitu. Itu wajib alis. Nggak ada deh. Follow dulu Mona. Ya nanti setelah mualaf aja ke dugem tuh Bunda Nora. Ini kita lastron Siap, kakak Dek. ya. Biar Iya. ini kan kita hiburan nih, kita lastron ini kak. Ya. Kasih nasihat dulu Semoga Bunda dapat Nora. hidayah, amin. Kasih nasihat. Kita nggak ada yang maksudnya kayak baper-baper gitu. Jadi Nggak kita ada. kayak aku Santai Nasrani, kakaknya Muslim. Jadi kita saling mencurahkan apa yang kita Bener. sih. Tidak ada memojokkan agama di sini. teman. Bener. Nggak ada. Lastron. Benar itu. Ya. Ayo Bunda Nora kasih ini dulu. Gara-gara sebotol minuman. Aduh. Udah Bahaya. selesai kayaknya ya. Oke teman-teman, udah selesai reaksi kita ya. Ya gitu aja, kesimpulannya cuma satu. Hidayah milik Allah. Hidayah itu dan juga milik setiap manusia. Maksudnya gimana? Hidayah itu bukan tentang dipilih Allah ya Islam. No. Allah memberikan kuasa saat kamu berani menggenggam hidayah. Maksudnya gimana teman-teman? Bentar bersin dulu sedikit. Alhamdulillah. Artinya gimana? Kebenaran itu ada di dalam akalmu. Hidayah saat kamu berani menggenggam bahwa ini benar, itu. Jadi innaka la tahdi man ahbabta lakinnallahu yahdi may yasha. Tidak akan bisa kau tunjuki seseorang yang kamu cinta, akan tapi Allah menunjuki setiap yang Dia mau. Maksudnya gimana? Ketika orang tersebut mau menggenggam kebenaran yang ada di otaknya bahwa apa yang kusembah ini tidak benar, maka Allah memberikan hidayah tersebut. Maka Allah menghendaki hidayah seandainya Dia mau untuk hidayah. Jadi nggak bisa kita paksakan untuk seseorang itu mendapati hidayah kalau dia tidak mau. Maka hidayah itu adalah hak dan prerogatif daripada Tuhan. Kita hanya bisa mendoakan agar kemudian orang tersebut bisa di dalam hidayah dan bahkan menjemput hidayah tersebut. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Terima kasih semuanya yang telah menonton part 1 dan part 2-nya. Ya. Jangan lupa dinonton sampai akhir. Jangan lupa titipkan komentar apapun itu. Jangan lupa untuk kemudian satu lagi ya, untuk dicek di kolom komentar. Kolom apa ya? Kolom deskripsi. Situ ada link Saweria untuk support channel ini atau di rekening yang dari bawah ini. Jazakallah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.